Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitrah Ramadhani dengan NIM 20040756023 kelas 30A Universitas Negeri Makassar, Kampus PGSD Bone. Di video ini saya akan memaparkan mengenai pengembangan paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Dalam paragraf terdapat beberapa syarat-syarat. Yang pertama, syarat kesatuan paragraf. Yang kedua, syarat kepaduan paragraf. Dan yang ketiga adalah kelengkapan paragraf. Selanjutnya, bentuk dan jenis paragraf. Bentuk dan jenis paragraf yang pertama adalah berdasarkan tujuannya, yaitu narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadian dan tokoh. Contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan itu. Berikut merupakan contoh dari paragraf deskripsi. Selanjutnya adalah eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membaca akan bertambah wawasannya. Nah, ini merupakan contoh dari paragraf eksposisi. Selanjutnya adalah persuasi. Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Berikut merupakan contoh dari paragraf persuasi. Selanjutnya adalah argumentasi. Argumentasi adalah sebuah paragraf yang menjelaskan pendapat dengan berbagai keterangan dan alasan. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca. Nah, ini merupakan contoh dari paragraf argumentasi. Selanjutnya adalah jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Yang pertama adalah deduktif. Deduktif adalah paragraf yang mulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Pada contoh ini dapat kita lihat bahwa pada paragraf ini gagasan utamanya terdapat pada kalimat pertama. Selanjutnya adalah induktif. Induktif berarti penalaran dari pernyataan khusus ke pernyataan umum. Lebih mudahnya, perincian dan penjelasan khusus didahulukan, kemudian disimpulkan dalam pernyataan umum. Berikut merupakan contoh dari paragraf deduktif, di mana gagasan utamanya terdapat pada akhir kalimat. Selanjutnya adalah campuran. Campuran adalah paragraf yang polanya kalimat yang bersifat umum berada di awal paragraf dan akhir paragraf, dan kalimat yang berada di tengah memuat pernyataan khusus bisa berupa contoh atau rincian. Dalam contoh tersebut dapat kita lihat bahwa gagasan utamanya dapat dilihat dari awal kalimat dan akhir kalimat. Selanjutnya adalah kesatuan kalimat dalam paragraf. Dalam kesatuan kalimat dalam paragraf, terdapat yang dinamakan kesatuan alinea. Yang dimaksud dengan kesatuan ialah bahwa alinea tersebut harus memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. Dalam tulisan-tulisan yang baik, terdapat 4 macam cara untuk menempatkan sebuah kalimat topik atau kalimat utama, yaitu 1. Pada awal alinea. Dengan menempatkan kalimat pokok pada awal alinea, gagasan sentral tadi akan mendapatkan penekanan yang wajar. Yang kedua, pada akhir alinea. Kalimat topik dapat pula ditempatkan pada bagian akhir dari alinea tersebut
Dalam hal ini alinea itu bersifat induktif. Yang ketiga, pada awal dan akhir alinea. Kalimat topik dapat pula ditempatkan pada bagian awal dan akhir dari alinea. Yang keempat, pada seluruh alinea. Kalimat topik atau kalimat utama dapat juga termuat dalam seluruh alinea. Demikianlah presentasi saya pada video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.